Ya, oke ya. Sekarang kita kembali lagi di channel Ling Smart Open Teja. Iya, tahu ya. Kelas Amazon hari ini kita akan belajar menentukan potensial rangkaian arus tertutup, tetapi dua loop ya, bukan satu loop ya. Dua loop. Jadi perhatikan baik-baik karena ini perlu konsentrasi lebih. Halo. Yang cantik-cantik itu ya, perhatikan ke depan dulu. Nggak usah nyatet dulu ya, perhatikan. Nah, ini Ibu akan bikin rangkaiannya. Di sini ada hambatan. Ini ada hambatan lagi. Kemudian Ibu kasih sumber tegangan di sini. Ada hambatan lagi. Di sini ada hambatan lagi. Lalu ada sumber tegangan. Kasih lagi sini ya. Ya, sini lagi. Ada lagi sumber tegangan lagi. Gini ya. Jadi di sini kita sebut titik A, ini titik B. Titik B, ini titik C. Kemudian ini adalah titik D. Ini titik E. Ini titik F. Kenapa? Ya. Ini kita sebut di sini R-nya adalah R1. Ini R2, R3, R4, R5, R6, R7. Lalu elemennya di sini adalah E1, lalu ini adalah E2, ini E3. Nah, sekarang Ibu akan kasih angka ya. Ibu akan kasih angka untuk ini misalnya aja ini adalah 2 ohm. Lalu ini adalah 3 ohm. Kemudian 2, 3 berapa? 5 ya. Ini 5 ohm. 10 ya. Ini juga 5 ohm gitu. Ya. Lalu di sini adalah 2 ohm. Kemudian di sini adalah 3 ohm. Lalu misalnya ini di sini adalah 10 ohm gitu ya. Nah, sekarang voltage-nya. Voltage-nya misalnya di sini Bu kasih 20 volt. Lalu di sini adalah 40 volt. Lalu di sini adalah 10 volt. Nah, sekarang kita harus menentukan arah loop mula-mula. Arah loop mula-mula itu boleh sembarang. Di loop pertama, loop kedua, mau searah dua-duanya boleh, mau berlawanan arah dengan jarum jam boleh, mau yang satunya searah, satu berlawanan boleh. Cuma kalau mau disarankan, Ibu sarankan itu kuncinya itu di titik tengah. Kunci di titik tengah yaitu pada cabang apa ini? Titik tengah ini cabang apa? BE ya. Di cabang BE itu usahakan searah, baik di loop 1 maupun di loop 2. Jadi kalau mau turun ya turun semua, kalau mau naik ya naik semua. Sekarang pilihanmu mau naik atau mau turun? Turun. Oke, kalau di sini turun maka arah loopnya akan seperti ini. Ya. Ini adalah arus yang pertama. Maka yang di sini ini adalah seperti ini. Ini adalah arus yang kedua. Nah, perlu dipahami, arus pertama ini berarti mengalir di semua komponen elektronika pada loop 1, yaitu yang berada dari A, B, E, F. Kembali lagi ke A. Itu dialiri semua oleh arus yang pertama. Kemudian di arus yang kedua, maka dari cabang C, B, E, D, C itu semua dialiri arus oleh I2. Kalau begitu, yang di BE ini dialiri berapa arus? 2 arus, yaitu arus pertama dan arus yang kedua. Oke, nah sekarang untuk ini kita harus membuat per loop dulu ya. Per loop dulu, jadi kita gambarkan ulang lagi ya. Kita gambarkan ulang lagi. Untuk yang loop 1 ya, ini loop 1 ya. Ini kita gambar ulang, Ibu akan gambar ulang di sini. Perhatikan ya. Oke, ini R berapa? R6. Yang ini R berapa? R1. Ini R berapa? R2. Ini R berapa? R7 ya. Ini adalah E1, yang ini adalah E2 ya. Oke.
Nah, sekarang untuk I1 ya. I1 kan ini. Ini adalah I1. Tapi ingat, di R7 dan E2 mengalir apa? Mengalir I2. Ya, berarti ini ada I2. Ada I2. Nah, untuk ini loop pertama, jadi ini loop pertama, loop 1 ya. Tetap kita menggunakan hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0 ya. Sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Nah, sekarang untuk E-nya kita lihat. Ini di E1 ketemu yang pendek atau panjang? Berarti minus. Lalu di E2 panjang berarti plus. Maka di sini adalah minus E1 ditambah E2 ya. Ditambah I-nya berarti kamu mulai dari I1. I1 ini berarti dikalikan dengan seluruh R ya. Berarti R1 tambah R2 tambah R7 tambah R6. Maka ini dituliskan R1 ditambah R2 ditambah R7 ditambah R6. Nah, I2 dengan I1 di cabang B, E, ya, itu searah atau berlawanan arah? Searah, makanya kita ambil yang searah supaya kita nggak pusing. Maka ini ditambah dengan I2. Kita kalikan R-nya hanya R7. Berarti ini I2 R7. Ini langsung sama dengan 0 gitu ya. Oke? Bisa? Nah, sekarang ini I1 nih. E1 dan E2-nya pindahkan ke kanan. Maka di sini I1 dikalikan dengan R1-nya berapa? 2. R2-nya berapa? R7-nya berapa? R6-nya berapa? Berapa? 5 ya. Oke, ini dalam ohm ya. Nah, ditambah I2 dikalikan R7 berapa? 5 ohm. Sama dengan, ini berarti E1 dikurangi dengan E2. Oke. 3 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 berapa? 15 ya. 15 ohm I1 ditambah 5 ohm I2 ya. Sama dengan E1-nya berapa? 20 volt dikurangi 40 volt ya. Nah, volt dibagi ohm jadi apa? Ampere. Oke, maka ini 15 I1 ditambah 5 I2 sama dengan minus 20 ampere. Bisa disederhanakan lagi? Bagi berapa? 5. Maka di sini jadi 3 I1 ditambah I2 sama dengan minus 4 ampere ya. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Jelas? Nah, sekarang kita lihat untuk yang loop 2-nya. Di loop 2 kita gambar ulang lagi. Bentar ya. Oh, sorry. Ini apa tadi ya? F ya? Ya, ini kita gambar lagi ya. Elemen. Lalu di sini ada lagi
Ya, ini R berapa? 7. R1. Ini R. Oh iya, 7 ya cocok ya. Iya, iya, Ibu hilangkan. Oh, kurang R4-nya ada di sini ya? Oke, ya. Mana? Oh, di atas nggak ada. Oh iya, Ibu salah gambar ya. Oke. Nah, kita ulang lagi. Ini ada R3 ya. Lalu E berapa? Ya, jadi ini R5. Ini R4. Lalu ini E3. Kemudian ini R. Ini R7. Ini E2 ya. Nah, pertama yang kita gambar adalah loopnya ini, yang I2-nya ya. Ini adalah I2. I2. Tapi ingat, di cabang BE ya. Mengalir juga arus berapa? Mana? Oh, BE-nya di sana ya. Oh iya. Berarti konsentrasimu bagus ya. Ini BE gitu ya. Sini oh ini. Oh, ya. Jangan marah-marah. Ya, di cabang BE selain I2 itu mengalir apa? I1 ini jangan lupa kita gambarkan ini ya. Taruh di situ. Ini adalah I1 ya. Jadi di loop 2 ya. Oke, tetap kita menggunakan apa? Sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0. Ngikutin loop ini ya. Berarti ini di E2 ketemu positif. Di E3 ketemu negatif. Maka di sini adalah E2 dikurang oke. E3. Lalu tambah dulu yang I1 nih ya, I1-nya. I1 berarti hanya mengalir di R7. Maka ini kita kalikan R7. Tambah lagi dengan I2 dikalikan berarti ada R berapa aja? 3, 4, 5, 7 ya. Berarti R3 ditambah dengan R4 ditambah R5 ditambah R7 sama dengan 0. Nah, R7-nya berapa? 5 ohm ya. Berarti ini kita tulis 5 ohm I1 ditambah I2 kita kalikan dengan R3 berapa? 2 tambah R4 3 tambah 10 tambah 5. Oke, ini omega. Sama dengan berarti E3 kurang E2. Oke. 5 ohm I1 ditambah berapa? 10 ya? 20. 20 ohm I2 E3 berapa? 10 volt kurang 40 volt ya. Volt dibagi ohm jadi apa? Ampere. Oke, berarti ini 5 I1 tambah berapa? 20 I2 sama dengan minus 30 ampere. Oke. Jadi apa ini? I1 ditambah 4 I2 sama dengan
minus 6 ampere ya. Jadi ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, nanti persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Ingat ya ini ya. Persamaan 1 apa? 3I1 tambah I2 sama dengan min 4 ya. Jadi ya. Tiga I1 tambah berapa tadi? 3I1 ditambah I2 sama dengan berapa? Minus 4 ampere. Kemudian yang persamaan 2 tadi, I1 tambah 4I2 min 6 ya. I1 tambah 4I2 sama dengan minus 6 ampere. Nah, ini kita akan eliminasi ya. Kita eliminasi. Nah, tergantung kita mau menghilangkan yang mana. Kalau kita mau menghilangkan I2-nya dulu, berarti yang di atas kali berapa? Dikali 4. Yang di bawah kali berapa? Kali 4. Lalu di sini kali 1. Oke, dikali 4. Berarti berapa? 12I1 tambah 4 I2 sama dengan minus 16 ampere. Terus? Berarti I1 aja tambah 4 I2 sama dengan minus 6 ampere. Nah, setelah ini kita apakan? Kurang. Oke, kita kurangi. Apa yang bisa hilang? 4I2 coret. Berarti ini 11I1 sama dengan minus 10 ampere. Jadi I1 sama dengan min 10 per 11 ampere. Oke. Nah, sekarang Ibu nggak mau tulis ini lagi supaya hemat-hemat dikit gitu ya. Nah, sekarang ini Ibu mau kali nih. Oke. Ya, setelah ini kan kamu mau pakai substitusi boleh, enggak juga boleh ya. Nah, sekarang kita mau menghilangkan I1 nih supaya dapat I2. Berarti ini dikali berapa? Kali 1 kali 3 ya, kali 3. Nah, kali 1 berarti 3I1 tambah I2 sama dengan minus 4 ampere. Bawahnya tambah 12 I2 sama dengan 18 ampere. Oke. Sekarang diapain nih? Diapain? Dikurang atau tambah? Kurang. Coret. Coret. Jadi min 11 I2 sama dengan 14 ampere. Jadi I2 sama dengan minus 14 per 11 ampere. Atau sama dengan min 1/3 per 11 ampere. Jangan dibulatkan. Ya. Oke, nah sekarang kita mau cari VBE nih ya. Kita cari VBE. Kita lihat gambarnya lagi. Ibu mau pakai jalan yang terpendek ini.
Berarti ada R7 dan E2 ya, R7 dan E2. Oke, jadi jalan terpendek nih. Ya, ini adalah E2, ini adalah R7. Di sini adalah titik B, di sini adalah titik E ya. Nah, sekarang ada berapa I ya? Di tengah ada I1 dan ada I2 ya. Ini ada I1, ini ada I2. Nah, untuk cari V, B, E, ini tetap kita menggunakan apa? Sigma E ditambah sigma IR ya. Nah, E-nya dari B ke E, loop-nya ya, ingat ya, ini loop-nya. Loop-nya berarti dari B ke E. Ini loop. Atau potensial ya, pakai V aja. Ya, pakai V ya. Ini V ya. V, B, apa itu? Ya, VBE. Nah, sekarang VBE. Ini ketemunya apa ini VBE? Ketemu positif ya. Berarti sama dengan apa? E2. Ingat, I-nya ada 2. Maka ini kamu pakai di sini adalah I1 ditambah dengan I2. Kita kalikan dengan R7. Oke? E2-nya berapa tadi? 40 ya? 40 volt. Ditambah I1-nya berapa? Min 10 per 11. Lalu I2-nya minus 14 per 11. Ini dalam ampere ya. R7-nya berapa? Ada yang ingat? 5 ohm ya. Berarti ini dikalikan dengan 5 ohm. Oke? Maka ini 40 volt min 10 min 14 berapa? Min 24. Min 24 kali 5. Min 120. Min 120 per 11. Ampere ohm. Volt. Oke, berarti ini sama dengan 40 volt dikurangi. Kalau 11 kan 11, 11. Berarti ini 10 ya. 10 per 11 volt. Jadi hasilnya sama dengan 29 1 per 11 volt. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Ya. Ya. Seandainya ada pesan kayak begini, kita jangan lupa berdisiplin. Jangan. Karena ini belum sampai ke hasil akhir. Ya, jadi jangan ada desimal, karena desimal itu kan ada pembulatan, berarti nanti ada angka yang hilang. Kalau begini kan enggak, ya. 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 Berarti minus. Yes. Betul, ya. Gitu. Yes. Kurang minus lagi, atau min berarti nanti jadi plus gitu ya. Nah, ini kan kita pakai jalur tengah ya. Nah, untuk ini kan kamu masih bisa juga kalau misalnya nanti kamu menggunakan jalur kiri. Jalur kiri berarti yang ini. Untuk jalur kiri ya. Jalur kiri berarti nanti ke sini. Ini dari B. Nah, ini ke sini. Ya, boleh pakai jalur kiri. Kalau pakai jalur kiri berarti yang di tengah hilang. Maka kalian hanya menggunakan I1. I1-nya berlawanan arah dengan V-nya, ya. Nah, bisa juga kamu mau menggunakan jalur kanan. Jalur kanan berarti ini. Nah, ini berarti yang mengalir di sini hanya I2. Tapi I2-nya juga arahnya berlawanan dengan V-nya. Berarti minus I2 dikalikan dengan R ini tambah R ini tambah R ini, berarti ini plus E3.
Ya, karena B ke E. Tadi ketemu positif dulu. Kalau dari jalur yang satunya, tadi yang ini, jalur ini, dari B ke E, berarti ini juga kan ketemu positif dulu. Maka E1 dikurangi I1 kali R1 tambah R2 tambah R6. Kalau jalur sini berarti kita pakai E2 ya. E3 sorry, E3 berarti ditambah dengan minus I2 dikalikan dengan R3 tambah R4 tambah R5. Oke? Bisa dipahami di situ? Ya, oke. Ya gimana? Jangan. Supaya kita satu jalur, artinya satu jalan dan tidak bikin pusing gitu. Ya, ya. Nah, seperti itu. Jangan pakai minus PBE karena kalau minus berarti nanti semuanya akan minus. Nggak boleh. Ya, tetap BE. Ikutin kita punya jalur ya, supaya tidak terbalik-balik nanti kamu pusing ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Hasil akhir baru didesimalkan. Itu diambil berapa? Biasanya 3 angka di belakang koma. Kalaupun nggak didesimalkan juga nggak ada masalah. Karena kan kita ngitungnya nggak pakai kalkulator. Kalau ulangan ini nggak pakai kalkulator, ya. Jadi jangan desimal. Karena desimal yang itu masih nanti kalkulator, nggak mungkin otakmu. Ya, kalau otakmu lebih lama lagi itu ngapain kita mau bagi-bagi itu. Ya, oke jelas ya sampai di sini ya. Ya, kalau sudah jelas maka Ibu akan kasih satu soal, ya. Yang dicari masih sama VBE, ya. VBE nanti yang di tengah pakai jalur tengah, kemudian yang di sana jalur kiri, yang di sini pakai jalur kanan. Ya. Ya. Tetapi nanti arah loopnya Ibu akan bedakan. Ya. Arah loopnya Ibu akan bedakan. Jadi yang bagian sana ya, itu turun semua. Jadi untuk yang kolom 1 ya, kolom 1 ini arah loopnya kuncinya yang di tengah ya. Berarti nanti gini loopnya. Ya ini I1, yang ini I2. Bagian kanan, ya ini berarti kanan ya, yang kanan ya. Yang kanan berarti naik. I1, I2. Yang tengah, kan kamu sudah enak jalur tengah toh. Ibu bikin satunya naik, yang satunya turun. Berarti nanti kalau loop 1 berarti min I2 dikalikan berapa? R berapa yang di tengah. Kalau loop 2 berarti min I1 kali berapa gitu ya. Karena berlawanan arah masalahnya. Oke? Ya, deal ya. Misalnya kita pakai oh no, terserah. Tergantung kamu jalannya kemana. Nggak harus besar kecil, ini nggak ada besar kecil ya. Ya. Hah? Di folio yang ini. A, ya. Oke. B, C, D, E, F ya. E1, E2, E3 ya. Ini R1, R2, R3, R4 gambar. PR-nya R5, R6 ya. Kemudian ini 3 ohm, 2 ohm, ini R7. 4 ohm, 1 ohm. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm ya. Lalu di sini 20 volt, 10 volt, 40 volt ya. Yang dicari adalah V, B, E ya. Berarti
Nomor 1, jalur kiri ya. Kemudian 2, jalur tengah. Yang ketiga, jalur kanan. Oke. Dan. Iya. Udah digambar belum? Ibu stop share dulu ya. Oh, tapi kalau di N hilang enggak? Hilang ya? Iya, oke. Udah digambar? Iya, Ibu rekam Ji. Oke. Hah? Ya? Oh, loh. Ya, hilang. Ya, ada nanti ya. Bentar ya. Aku kasih N dulu.